I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Direktur Olahraga Ducati, Paolo Ciabatti, secara terbuka mengakui bahwa Marc Marquez akan menjadi salah satu kandidat untuk tim utamanya di MotoGP. Mereka pun sadar bahwa hal ini berisiko membuat pabrikan kehilangan Jorge Martin dan yang lainnya. Setelah 11 musim di tim resmi Honda, Marquez baru-baru ini menandatangani kontrak 1 musim dengan Gresini, salah satu tim satelit Ducati. Kesepakatan singkat tersebut merupakan strategi pembalap Spanyol itu untuk menjangkau bursa transfer pada 2025, dengan bebas. Ada banyak spekulasi tentang kemungkinan lompatan dari Marc ke KTM pada 2025 sebagai pembalap pabrikan. Bahkan, tidak sedikit orang yang bernostalgia memikirkan kemungkinan kembali ke Honda jika merek Jepang mampu membuat motor kompetitif kembali. Pabrikan Borgo Panigale melihat juara dunia MotoGP 6 kali bisa dipertimbangkan. Pasar yang akan mulai bergerak pada bulan-bulan pertama 2024 dan di mana, secara logis, salah satu yang pertama kali cocok adalah pembaruan Francesco Bagnaia dengan Ducati. Sekarang, kami sedang menikmati pesta perayaan gelar di Bologna. Setelah liburan dan pada awal tahun, kami akan membicarakan kontrak. Yang bisa saya katakan adalah bahwa Bagnaia dan Ducati ingin melanjutkan perjalanan ini bersama-sama, Ciabatti menjelaskan. Setelah pandemi, Ducati membuat catatan bersih dengan pembalap dan kontrak, menetapkan skala gaji yang tidak teratur karena kinerja yang sangat baik dari para pembalapnya. Dengan Pecco sebagai pemimpin, tetapi juga karena hasil yang baik dari Jorge Martin atau Enea Bastianini. Keseimbangan bisa menjadi rapuh dengan datangnya badai olahraga seperti Marquez. Jelas bahwa Marc adalah seorang pemenang dan gelar juara dunianya membuktikannya, jadi jika dia memilih Ducati, itu karena dia ingin menang lagi. Bagi kami semua, ini akan menjadi sesuatu yang baru dan pada saat yang sama merupakan situasi yang harus kami kelola, ujar Ciabatti. 4 pembalap, 2 dari tim pabrikan dan 2 dari Pramac, yang memiliki kontrak langsung dengan Ducati akan berakhir pada akhir 2024. Sementara itu, Jack Miller senang bisa membuktikan kepada mereka yang memprediksi kalau dia akan kehilangan pekerjaan, setelah musim MotoGP pertamanya bersama KTM. Pemenang 4 kali Grand Prix ini menandatangani kontrak 2 tahun dengan tim Austria untuk 2023. Setelah ia digeser dari Ducati oleh Enea Bastianini. Pembalap Australia ini hanya berhasil meraih 1 podium Grand Prix dan menempati posisi ke-11 dalam klasemen, tetapi menekankan bahwa ada banyak kesulitan yang pada akhirnya berhasil diatasi olehnya dan tim. Ketika ditanya oleh motorsport.com setelah akhir musim Grand Prix Valencia, di mana ia sempat memimpin sebelum terjatuh, apakah KTM telah mengeluarkan potensinya yang lebih baik dari Ducati? Miller mengatakan, saya rasa begitu. Saya merasa setiap tahun saya menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Dan ya, jika Anda melihat hasil di atas kertas, tahun ini mungkin adalah yang terburuk dalam beberapa tahun terakhir. Namun, kami telah melakukan banyak perubahan, kami mengalami banyak kesulitan musim ini. Kami juga telah mengatasi banyak hal. Banyak orang yang mengatakan 12 bulan yang lalu saya akan kehilangan pekerjaan pada tahun ini. Jadi, saya senang bisa membuktikan bahwa mereka salah. Senang bisa menunjukkan bahwa KTM adalah motor yang sangat diminati saat ini dan akan terus berkembang seperti itu. Roma tidak dibangun dalam 1 hari. Kami menjalani tahun pertama yang sibuk dan ini akan menjadi musim dingin yang sibuk lagi. Tapi para kru tahu area mana yang harus kami tingkatkan, dan saya juga tahu di mana saya harus berkembang sebagai rider. Miller mengatakan bahwa perasaan di dalam KTM adalah seperti perusahaan yang lebih kecil. Antangin menjadi salah satu sponsor yang memperpanjang kontraknya bersama tim Gresini Racing di MotoGP 2024 mendatang.
Logo antangin akan hadir di motor dan baju balap yang dipakai oleh Alex Marquez, bersama sang kakak Marc Marquez di MotoGP 2024. Tarif sponsor MotoGP berkisar antara €50.000 hingga €15 juta, atau senilai Rp837 juta hingga Rp252 miliar. Besaran nilai tersebut tergantung dari beberapa hal, seperti status tim, pabrikan atau satelit, pembalap, serta performa tim pada musim sebelumnya. Menjadi sponsor tim pabrikan tentu akan lebih mahal, begitu pula jika tim memiliki pembalap bintang yang sering terekspos oleh media. Dalam kasus Gresini, tentu hadirnya Marc Marquez bisa membuat nilai jual sponsorship tim Gresini naik drastis dari sebelumnya. Ada beberapa paket yang bisa diambil oleh suatu brand, jika ingin menjadi sponsor di Grand Prix motor ini. Misal paket partnership berbiaya €50.000, atau senilai Rp837 juta, dengan mendapat hak marketing tanpa memasang logonya di motor. Kemudian ada sponsor teknikal, berkisar €50.000 sampai €150.000, atau sekitar Rp873 juta hingga Rp2,5 miliar. Di dalam paket ini, brand bisa memasang logonya di motor namun dengan ukuran yang relatif kecil. Lalu di atasnya ada sponsor resmi dengan nilai €150.000 sampai €500.000, atau sekitar Rp2,5 miliar hingga Rp8,3 miliar. Untuk sponsor resmi di tim satelit logonya akan sedikit lebih besar, namun di tim pabrikan biasanya lebih kecil. Lalu masih ada sponsor besar, sponsor utama hingga title sponsor yang akan menyematkan nama brand dalam nama tim dan logonya akan terpasang sangat besar di motor dan seluruh pernak-pernik tim. Contohnya Repsol yang menjadi sponsor utama tim pabrikan Honda, atau Monster Energy sebagai sponsor utama Yamaha. Nilainya tidak main-main, mulai €6 juta hingga €15 juta, atau senilai Rp100 miliar hingga Rp250 miliar. Sementara itu, manajer tim Pramac Racing, Gino Borsoy, bangga dengan performa yang ditunjukkan pembalapnya, Jorge Martin, meski belum menjuarai kejuaraan dunia. Tim memang berhasil meraih gelar juara beregu. Meski trofi tersebut belum menyembuhkan luka tim yang menjunjung Piala Dunia hingga balapan terakhir musim ini. Mereka mengatakan bahwa waktu menyembuhkan segalanya, namun dalam kasus ini Borsoy tidak bisa melupakan bahwa mereka sudah sangat dekat dengan kejuaraan. Semakin banyak waktu berlalu, semakin mengganggu saya, akunya. Kekalahan yang berakhir dengan cara terburuk, dengan jatuhnya Martin pada balapan hari Minggu di Valencia, saya merasa kecewa. Tapi saya juga memahami bahwa kami adalah tim yang hebat dan kami berhasil merebut gelar kejuaraan dunia hingga balapan terakhir melawan tim resmi. Borsoy menyebutkan, Prima Pramac Racing adalah tim satelit pertama yang memenangkan kejuaraan beregu, namun itu tidak cukup, akan lebih baik jika kami juga memenangkan kejuaraan. Mengakui pembalap Italia, yang juga mengkritik diri sendiri, jika kami tidak menang artinya kami tidak mengelola segalanya dengan cara terbaik. Jorge Martin mengakui kesalahannya setelah balapan di Valencia. Kata-katanya mengejutkan saya, mungkin saya tidak berhasil membuatnya memahami hal-hal tertentu dengan baik, kata Borsoy, yang menganggap bahwa ini adalah pelajaran yang akan mereka pelajari.